sedikit ekstrim ya. Tidak usah takut dengan pekerjaan setan. Setan memang bekerja, tapi kita tidak usah takut. Setan memang menakutkan, tetapi kita tidak boleh takut, saudara. Saya kalau merasa ada gangguan setan ya, kalau saya sendirian di rumah, anak istri tidak ada, malam-malam begitu ya, tiba-tiba seperti bulu kuduk berdiri, saya pergi ke tempat paling gelap, lalu saya bilang di situ, hanya saya sendiri sekarang di sini setan. Ayo tunjukkan dirimu sekarang. Setelah itu saya tunggu, saya masuk ke kamar, saya berdoa, baru bisa tidur ya. Tapi kalau dibiarkan mengganggu saudara, tidak dilawan, dia akan menjadi-jadi ya. Kadang-kadang sikap nyeleneh dari Elia itu kadang-kadang kita perlu pakai. Betul ya? Ya, yang memperolok-olok nabi-nabi Baal ya. Ya, karena mereka sebetulnya membuli orang Kristen, itu orang-orang sesat itu. Nabi-nabi palsu membuli orang Kristen dan ajaran-ajaran sesat. Demikian juga setan. Setan itu membuli orang-orang percaya. Maka orang-orang yang percaya, yang takut, dia akan kemakan bulian setan ya. Sekali-sekali bully setan itu saudara. Ya, ini judulnya diganti sedikit ekstrim. Setan ompong tidak bisa rasuk orang Kristen. Kebrutalan serangan iblis di seluruh lini saudara. Setan tidak pernah tidur. Jangan saudara pikir setan punya kasur yang empuk sekali, tempat tidur yang sangat bagus, dan setan itu hanya malas-malasan dan tidur-tiduran saja, bersenang-senang saja. Setan tidak pernah tidur. Setan menyerang seluruh lini kehidupan dan pelayanan orang Kristen. Tidak ada satupun yang lolos. Setan menyerang pendeta, setan menyerang istri pendeta, setan menyerang anak-anak pendeta, setan menyerang jemaat Kristen. Yang paling taat, yang paling rajin ke gereja, itu yang menjadi sasaran utama daripada setan. Kalau orang yang sudah main narkoba, dia di luar gak karu-karuan hidupnya, main judi, berzina, melakukan segala macam kejahatan, setan hanya perlu menjaga saja supaya dia tetap di situ. Betul ya? Tapi setan tidak akan menjadikan dia sasaran utama untuk dijatuhkan. Dia sudah jatuh. Dia sudah jatuh dalam dosa. Setan hanya perlu menjaga. Tapi kalau orang-orang berusaha hidup suci, berusaha hidup benar, pendeta berusaha khotbah lurus, tidak kompromi dan ajaran-ajaran sesat, setan akan berjuang sedemikian rupa untuk mencobai. Ya, dalam segala aspek saudara. Maka jadi orang Kristen yang sehat, yang baik, yang taat kepada Tuhan tidak gampang. Tidak gampang. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan itu tidak gampang. Godaan, pencobaan setan itu luar biasa. Maka kalau jadi orang Kristen menganggap tidak ada apa-apa. Saya tidak dicobai setan, biasa-biasa saja. Sangat mungkin saudara sudah berada di bawah cengkeraman setan. Setan tidak merasuk saudara, tapi dia sudah memperalat saudara. Orang Kristen bisa diperalat setan ya. Jangan bilang nggak bisa. Buktinya siapa di dalam Alkitab? Petrus diperalat setan kan? Betul ya? Tuhan Yesus bilang, saya mau pergi ke Yerusalem dan akan mati di sana. Petrus tarik Tuhan Yesus ke samping. Sekali-kali tidak akan terjadi. Lalu Tuhan Yesus bilang, enyahlah setan. Berarti Petrus dikuasai pikiran setan. Dia diperalat oleh setan. Orang Kristen bisa diperalat oleh setan. Pendeta bisa diperalat oleh setan. Memang setan tidak bisa merasuk. Itu yang kita bahas hari ini ya saudara. Tidak bisa menguasai dan merasuk. Tapi bisa memperalat, bisa mempengaruhi dari luar. Kalau kita tidak hati-hati, setan pun bisa mengarahkan hidup kita. Sehingga kita kira kita melakukan apa yang baik. Tapi ternyata kita melakukan apa yang melawan Tuhan. Jadi tidak gampang menjadi orang Kristen yang baik, menjadi orang Kristen yang sehat, orang Kristen yang taat, orang Kristen yang lurus itu tidak gampang. Sangat-sangat sulit ya. Setan itu brutal saudara dalam serangan-serangannya. Itu sebabnya kembali lagi dalam pembukaan saya tadi, saya juga kadang-kadang brutal terhadap setan. Pernah satu kali waktu saya masih pelayanan di karismatik, itu di satu pedalaman di Pulau Sumba.
Itu dekat satu tempat di Ngkongi ya, tapi bukan di pesisir pantai tapi di pedalaman. Itu biasanya itu rusa-rusa itu turun dari gunung, saudara, itu bisa ditangkap, bisa dipotong lalu dagingnya enak sekali ya. Tapi ini sebetulnya kejahatan ya, karena rusa di Sumba sudah mulai jarang ya. Nah, pernah suatu saat, saudara, saya berdoa di bawah pohon. Ya, kalau berdoa di rumah kan susah ya. Itu banyak orang yang tinggal di situ, penginjil-penginjil. Ada penginjil yang senior yang sudah beristri sama anaknya, ada penginjil perempuan, ada kamarnya sendiri, ruangan sendiri, penginjil laki-laki yang lebih banyak itu ruangan sendiri. Jadi tidak ada privasi ya mau doa. Jadi saya malam-malam pergi di bawah pohon, berdoa di situ. Sambil berdoa di bawah pohon, saudara, tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri. Berdiri bulu kuduk saya berjuang berdoa lagi. Tapi tambah lama tambah seperti ada sesuatu. Rasanya kok mulai takut begitu. Akhirnya saya nekat, saudara. Ada kali di situ di samping itu. Ada kali yang menuju ke pantai selatan. Saya pergi ke kali, itu jarak dari bawah pohon tempat saya doa ke kali itu agak jauh dan melewati hutan kecil. Di kali itu tidak ada orang, gelap sekali di situ. Lalu saya teriak di situ, saudara. Setan keluar sekarang. Saya sendirian di sini. Saya doa kau ganggu terus. Ayo sekarang. Ini namanya brutal. Kadang-kadang saya brutal, saudara. Setelah itu tidak ada apa-apa, saya kembali berdoa. Tenang, tidak takut lagi, saudara. Nah, ini kemudian menjadi satu pola yang sering kalau saya ada gangguan begitu saya nantang. Iya, saudara. Kadang-kadang saya perlu brutal seperti itu. Seperti Elia ketika menantang Nabi Baal. Perlu brutal. Itu sebabnya, saudara, orang mungkin lihat saya brutal kalau menghadapi pengajar-pengajar sesat. Mereka ngancam pun tidak ngefek sama saya. Ancam, nanti kita laporin loh. Ya silakan lapor saya. Saya ikuti kamu. Saya sudah sering itu pengajar-pengajar sesat itu, orang-orang pendeta-pendeta sesat itu ancam-ancam saya. Saya tantang mereka, saya sama seperti menantang setan. Dan kebrutalan semacam ini ada juga contohnya di dalam Alkitab, saudara. Seperti Elia ya misalnya. Ya, masih ada yang lain, saudara.